kelompok 4 akan membahas contoh falasi dalam pemberitaan media yang berkaitan dengan materi use and abuses of percentage serta putting numbers in perspective. Berita yang kami pilih berjudul Jelang Idul Adha 2026, harga cabai dan bawang di Jakarta meroket. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa harga cabai rawit merah di Jakarta naik sebesar 12,12% dari harga Rp71.654 menjadi Rp80.354 per kilogram menjelang Hari Raya Idul Adha. Sekilas, penggunaan kata meroket membuat pembaca berpikir bahwa kenaikan harga terjadi secara sangat ekstrim. Namun, apakah data tersebut benar-benar menunjukkan kondisi yang sedramatis itu? Sebagai pembaca, kita sering kali langsung percaya pada judul berita tanpa melihat lebih jauh angka yang disajikan. Padahal, cara media memilih kata dapat berpengaruh cara kita memahami suatu informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya membaca angka, tetapi juga memahami konteks di balik angka tersebut. Pada presentasi kali ini, kami akan menganalisis apakah terdapat falasi dalam informasi tersebut disampaikan. Menurut data yang diberitakan, harga cabai rawit merah sebelumnya Rp71.664 per kilogram dan naik menjadi Rp80.354 per kilogram. Selisih kenaikannya Rp8.690 per kilogram dengan persentase kenaikan sebesar 12,12%. Secara matematis, angka tersebut benar dan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Namun, dalam logika dan literasi data, kita tidak hanya melihat apakah angka tersebut benar, tetapi juga bagaimana angka tersebut disajikan kepada masyarakat. Menurut kelompok kami, berita ini dapat dikaitkan dengan misleading statistic fallacy atau penyajian statistik yang berpotensi menyesatkan. Kesalahannya bukan terletak pada angka, melainkan pada cara angka tersebut dibingkai. Ketika pembaca hanya melihat kata meroket, mereka mungkin membayangkan kenaikan 50%, 100%, atau bahkan 2 kali lipat. Padahal data menunjukkan kenaikan sekitar 12% saja. Ini berkaitan dengan materi use and abuse of percentage. Persentase memang dapat membantu memahami perubahan data, tetapi jika digunakan tanpa konteks yang cukup, persentase dapat menciptakan persepsi yang berbeda dari kondisi sebenarnya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa angka persentase lebih digunakan karena terlihat lebih meyakinkan dan mudah dipahami. Namun, angka persentase juga dapat menimbulkan bias, apalagi tidak disertai informasi pendukung seperti nilai awal, nilai akhir, serta kondisi yang menyebabkan perubahan tersebut. Dengan kata lain, sebuah informasi dapat benar secara statistik, tetapi dapat menyesatkan secara persepsi. Hal inilah yang menjadi ciri utama dari misleading statistic fallacy. Sekarang mari kita kaitkan dengan materi putting numbers in perspective. Misalnya harga cabai naik dari 10.000 menjadi 20.000, maka kenaikannya 100%. Sedangkan dalam berita yang kita bahas, harga cabai naik dari 71.000 menjadi 80.000 atau sekitar 12,12%. Walaupun sama-sama disebut naik, dampaknya berbeda, karena itu angka harus dilihat dalam konteks yang tepat. Dalam kasus berita ini, penggunaan kata meroket dapat membuat masyarakat fokus pada kesan dramatis dibanding memahami data yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa berita ini mengandung unsur misleading statistics fallacy. Kesimpulan dari analisis kami adalah yang pertama,
Data kenaikan harga cabai sebesar 12,12% benar secara sistematis. Yang kedua, penggunaan kata meroket dapat membentuk persepsi yang lebih dramatis dari kondisi sebenarnya. Yang ketiga, berita ini dapat dikaitkan dengan misleading statistic fallacy. Yang keempat, kasus ini sesuai dengan materi use analysis of percentage serta putting numbers in perspective. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa kemampuan membaca dan memahami data menjadi sangat penting di era informasi. Sebagai masyarakat, kita perlu bersikap kritis terhadap angka maupun bahasa yang digunakan dalam media agar dapat mengambil kesimpulan yang lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh frame informasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.